Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil qira'at qara'a hadhil ayat laqad ja'akum rasulun min anfasikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah ta'ala aidan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak serta ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, para habaib yang mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala jaga dan semoga Allah selalu langgengkan keberadaan mereka di tengah-tengah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu mari Bapak Ibu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat yang tidak ingin dan tentu kita tidak kehendaki untuk ditukar atau digadaikan dengan apapun. Nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah syarat mutlak selamatnya seseorang dari ketidakberuntungan dengan diharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan iman Islam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap ahlul bait beliau, kepada seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula fadilnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kuntu mutakalliman baina ladaikum walastu bi khairikum wallah. Saya berbicara di depan Bapak Ibu bukan berarti saya yang paling baik. Saya berbicara di hadapan Bapak dan Ibu bukan berarti saya yang paling utama atau saya yang paling alim. Wal a'yadu billah min dzalikal fakhr. Tetapi sebagaimana amanah yang sampai kepada pundak kami, bahwa pada malam ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya diminta untuk sedikit berbicara. Bisik-bisiknya cuma 30 menit. Iya. Saya bilang insya Allah deh semampunya. Sebelum naik Pak Ketua bisik lagi, Ustadz sampai Habibnya datang. Waduh, gitu ya. Kalau 1 jam lagi bagaimana? Ya. Nanti ketahuan awamnya saya kalau kelamaan bicara, Pak Budi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah senang sekali rasanya malam ini kita dapat sama-sama kumpul di masjid yang kita cintai,
memperingati hari kelahiran Nabi yang kita cintai. Saya sering berkata begini, sebagai seorang laki-laki, dan saya yakin itu pula yang ada di hati bapak-bapak sekalian, sebagai seorang laki-laki, tidak ada satu orang pun yang lebih kita cintai selain Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau juga laki-laki. Betul apa tidak? Iya. Pernah ketemu Nabi? Enggak pernah. Ya. Yang sudah mimpi ketemu Nabi, alhamdulillah. Itu alamat baik, insya Allah. Yang sudah melihat Nabi dalam mimpi akan diperlihatkan dengan izin Allah Nabi dalam keadaan yaqdah. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak pernah bertemu Nabi secara fisik, tidak hidup pada zaman Nabi. Kita tidak mendengar bagaimana Nabi berbicara. Kita tidak menyaksikan bagaimana Nabi bermuamalah. Tetapi Allah memasukkan cinta itu kepada hati kita. Padahal jarak kita dengan Nabi tidak hanya jauh dalam arti waktu, tetapi juga jauh dalam artian jarak tempuh. Alangkah jauhnya Mekah Madinah dengan Indonesia ini, dengan Bekasi ini, dengan Pondok Hijau. Tapi Allah masukkan itu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu semai dan suburkan cinta kita kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya dapat temanya berat, dengan zikir dan sholawat meraih cinta Rasulullah SAW. Zikir dan sholawat. Kita bahas zikir. Kenapa saya katakan pembahasan zikir itu berat? Karena zikir itu adalah inti dari seluruh ibadah kita. Itu zikir. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi kita. Tadi oleh qori kita dibaca, kalau saya nggak salah, ingat saya agak terlambat tadi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah. Ujungnya apa? Wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh betul-betul ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum bagi kalian, uswatun hasanah, contoh yang baik. Liman, bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, wal yaumal akhir, dan meyakini akan adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Perhatikan ujung ayat itu, wa dzakarallaha katsira. Kalau ayat itu kita ambil sebagai syarat orang yang mampu meneladani Nabi, karena liman ada di situ, maka pemahamannya, siapa yang bisa memahami, mencontoh Nabi, siapa yang bisa meneladani Nabi SAW, di ujung itu salah satunya dia banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita ekstrim pahami lagi, kita peras lagi, berarti mereka yang tidak banyak zikir kepada Allah tidak akan mampu meneladani Rasulullah SAW. Karena Allah bilang begitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, zikir itu apa sih? Zikir itu bahasa Arab aslinya, mustaknya dari kata kerja zakaro yadhkuru, zikran, zikir.
isim masdar. Zakara yadhkuru artinya bisa dua yang paling populer. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua menyebut. Zakara yadhkuru bisa bermakna mengingat, bisa bermakna menyebut. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, zikirlah kalian tentang nikmatku yang telah aku anugerahkan pada diri kalian. Zikirnya di sini maknanya ingat. Tapi ketika Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum, maka tergabung dua makna itu. Boleh jadi mengingat, boleh jadi menyebut. Saya berikan contoh supaya lebih mudah memahaminya. Ada Pak Haji Ilyas di depan. Pak Ilyas ingat mantan, atau jangan mantan, Pak Ilyas ingat ketua DKM kita terdahulu yang sudah wafat, yang jadi imam, Ustadz siapa? Ustadz Aris. Subhanallah, rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Mengingat dan menyebut, duluan ingat apa duluan nyebut? Ingat dulu, ya kan? Setelah saya teringat tentang Ustadz Aris almarhum, baru saya sebut. Bapak ingat? Baru ingat siapa? Ustadz Aris. Pertanyaannya, ketika kita ingat tentang almarhum, apa yang kita ingat? Asyai, segala sesuatu, dan Allah bukan syai, itu diingat dengan sifatnya dan perbuatannya. Kita dulu punya kawan, mungkin puluhan tahun lalu, waktu mondok, ada teman satu kamar, makan bareng, belajar malam bareng. Kita ingat. Apa yang kita ingat? Kita ingat sifatnya. Dulu dia begini, orangnya begini. Almarhum itu orangnya begini. Kita ingat perbuatannya. Setelah kita ingat, baru tersebut. Ingat si fulan. Zikir itu harus begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi unsur mengingat dan menyebut itu harus dapat. Jadi bukan sekedar mulut kita Allah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya lebih dapat, ingat sifat-sifat Allah. Bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana keesaannya. Apalagi di zaman sekarang, mohon maaf, banyak orang yang tidak mengerti tapi bicara tentang agama. Lihat itu. Ada yang bicara ketuhanan tapi auratnya aja nggak ditutup. Ada? Siapa tuh? Kita nggak sebut nama, ya. Tahu kan? Kok dia bicara ma'rifat Allah begini gitu. Auratnya diumbar-umbar. La haula wala quwata illa billah. Tapi yang kayak gitu yang ikut ada nggak? Ada yang ikut? Persis seperti ucapan orang Arab, likulli sakit lakit. Setiap ada yang jatuh mesti ada yang mungut. Itu benar itu. Likulli sakit lakit. Itu disampaikan oleh Syekh Ibnu Khaldun. Kalau beliau melihat ada orang yang menyimpang tetapi banyak pengikutnya, beliau langsung berucap likulli sakit lakit. Memang ada yang jatuh, pasti ada yang mungut. Yang kayak gitu banyak yang ikut. Oh, dibilang wali. Wala'iyadu billahi min dzalik. Nah, ini akibat entah, mohon maaf agak kasar, kebodohan yang merajalela atau tertutupnya ilmu dan akal karena hawa nafsu. Maka untuk menyibak kedua hal tadi, Bapak Ibu sekalian, kebodohan yang merajalela
atau dia cerdas tapi tertutup hawa nafsu, salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Jadi ingat Allah, sifatnya, keesaannya. Keesaan Allah, Allah menyebut keesaan dirinya kadang-kadang dengan kata wahid, kadang-kadang dengan kata ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu, bedanya apa? Wahid satu, ahad mau dipahami satu. Apa bedanya wahid dengan ahad? Kenapa ketika ilah wa ilahukum ilahu wahid, kenapa enggak wa ilahukum ilahun ahad atau qul huwallahu wahid? Lihat bagaimana surat itu diturunkan. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi lalu berkata, "Hei Muhammad, Tuhan kami ini ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang dari kayu. Tuhan kamu itu, Allahnya kamu itu terbuat dari apa? Apa dari emas?" Begitu kata mereka. Turun tuh surat Qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh sifat-sifat Allah. Ada ulama berkata begini, kalau ahad itu maksudnya satu, maksudnya satu yang tidak ada bagiannya sama sekali, itu ahad. Satu yang tidak ada bagian. Coba Bapak-bapak lihat, di sini saya satu apa dua? Satu. Saya satu kan? Nah, kecuali punya jurus kage bunsin gitu kan. Saya satu. Tapi saya punya kepala, saya punya tangan dua, saya punya kaki dua, saya punya jari tangan kanan 5, tangan kiri 5, saya punya mata 2, saya punya gigi, saya punya lidah, saya punya rambut. Ada bagian-bagian. Kalau yang ada bagian-bagian seperti ini tidak ahad. Jelas? Jadi zikir saya katakan tadi, makna pertama ingat, eling kepada Allah, sifatnya ahad, nggak ada bagian-bagian daripada Allah. Jadi nggak bisa mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, tangannya Allah kanan semua. Ada yang bilang begitu? Ada. Ada satu orang dulu, namanya Al-Qadhi Abul Faraj Al-Hambali, Qadhi. Kalau sudah punya kedudukan Qadhi, berarti sudah menjadi seorang yang alim besar. Apa kata dia? Dia mengatakan, saya tidak peduli, kata dia, walaupun tubuh saya dipotong-potong, saya tetap akan mengatakan bahwa Allah, zat Allah sama seperti kita, illa fitnain, kecuali pada dua hal. Yang pertama katanya Allah tidak punya kumis dan tidak punya jenggot, dan yang kedua Allah tidak punya kemaluan. Tapi yang lainnya Allah sama kayak kita, punya kepala, punya tangan, punya betis, punya kaki. Ini kelompok apa namanya ini? Mujassimah. Mengatakan Allah punya jisim. Itu bertentangan dengan ahadnya Allah. Itu. Jadi jangan, ketika ingat Allah, ingat sifatnya yang ahad itu. Allah tidak seperti itu, tidak memiliki bagian. Allah esa. Ketika Allah menyebut dirinya wa ilahukum ilahu wahid, wahid ini maknanya menyatukan, satu yang berupa kesatuan. Allah punya sifat, betul?
Ya. Allah punya perbuatan, betul? Allah punya kehendak, betul? Itu misah nggak dari Allah? Enggak. Itu wahid namanya. Jadi ketika ahad, zat sifat Allah tidak seperti apapun, tidak memiliki bagian. Ketika wahid, maka kita mengatakan sifat Allah, perbuatan Allah, iradahnya Allah, kehendaknya Allah tidak terpisah darinya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk ini ketika berbuat itu terlepas. Ketika kita berbuat ada awal, ada akhir, ya kan? Lepas sudah. Lepas. Saya menulis buku, ada awalnya, selesai, lepas. Tapi kalau Allah, nggak ada yang lepas dari Allah. Karena Allah itu ilahukum ilahu wahid, maka bagi Allah tidak ada ruang waktu, nggak ada masa lalu, nggak ada masa sekarang, nggak ada masa depan. Itulah kenapa sebagian ulama ada yang mengatakan begini, kalau kamu berdoa lalu engkau melihat bahwa doamu belum nampak wujudnya, jangan pernah berkata belum dikabul. Jangan bilang apa? Belum dikabul. Belum dikabul apa sudah dikabul? Hah? Ada orang sakit nih, sakit. Ya kan? Sekarang sakit, hari ini malam ini sakit. Pertanyaan saya, dia sudah Allah kabulkan sembuh apa belum malam ini? Nah, sudah dikabulkan sembuh. Kok masih sakit? Waktunya belum tiba bagi si makhluk itu. Allah mau udah selesai. Dalam tanda kutip. Bukankah Nabi mengatakan innallaha kataba miqdara kulli syai'? Allah sudah selesai memerintahkan kolam untuk menuliskan takdir segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti kapan si fulan sakit, kapan dia sembuh, itu udah ketulis. Cuman buat si fulan yang menjalani waktunya belum datang. Maka buat Allah nggak ada, belum itu nggak ada. Sudah. Nah, makanya itu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menuliskan hadis Nabi SAW. Hadis itu Nabi sedang duduk bersama para sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Faja'a rajulun minal Ansor. Faqala, maka Nabi berkata kepada laki-laki itu, kaifa akhi Sa'ad ibnu Ubadah. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Bagaimana kabar saudaraku itu? Ini sahabat Sa'ad lagi sakit. Tapi sahabat Nabi ini menjawab soleh. Nah, apa jawabannya? Soleh. Enggak dibilang marid, enggak. Bagaimana Sa'ad saudaraku? Marid, sakit, enggak. Bagaimana keadaan Sa'ad saudaraku? Kata temannya soleh. Nah, soleh, tidak dibilang mari. Itu masya Allah. Ya, jadi nggak ada yang belum bagi Allah, semua sudah. Yang belum itu bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita ingat tentang sifat Allah, bahwa zatnya, sifatnya esa, maka kita menyebut Allah. Itulah zikir. Jadi dia bermakna mengingat, yang kedua bermakna menyebut. Nah, mana yang lebih utama? Apakah seseorang mengingat Allah atau menyebut Allah? Memang di situ para ulama mengatakan, misalnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu beliau pernah berkata dalam salah satu kitabnya bahwa tingkatan zikir yang paling rendah adalah yang menyebut saja.
Seseorang lisannya menyebut subhanallah, la ilaha illallah, tetapi hatinya atau ingatannya lepas dari Allah. Itu tingkatan zikir yang paling rendah. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Tingkatan yang di atasnya lagi adalah hati saja. Hatinya ingat kepada Allah. Cuman kalau zikir hati itu kata sebagian ulama tasawuf cuman satu. Kalau zikirnya di hati, yaitu apa? Allah, 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 Allah aja. Kalau di hati. Kalau di lisan kan bisa subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu lisan. Tapi kalau hati saja Allah, 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 itu hati. Ini lebih tinggi. Naik lagi orang yang ketika berzikir ingat dia kepada Allah, hatinya ikut berzikir, lisannya ikut berzikir. Ini terbagi dua tingkatan. Yang pertama, ada yang lisannya memimpin hati. Misalnya lisan kita subhanallah, hati kita mengikuti subhanallah. Berarti ini mulut mimpin hati. Atau yang lebih tinggi lagi, hatinya yang mimpin mulut. Hatinya dulu. Makanya orang kalau baca Al-Fatihah itu kan diantaranya, kenapa Nabi bersabda bahwa dari hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qussimatis sholatu baini wa baina 'abdi." Salat itu dibagi antara aku dengan hambaku. Makna salat di situ adalah Al-Fatihah. Karena diantara cara membacanya itu adalah mulut dulu, hati ikuti, atau yang paling afdol, hati dulu, mulut baru mengikuti. Itu bacaannya muqarrabin. Ini kita punya masjid namanya Al-Muqarrabin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika hatinya bismillahirrahmanirrahim di hatinya, baru lisannya bismillahirrahmanirrahim. Hatinya alhamdulillahirabbil alamin. Baru lisannya alhamdulillahirabbil alamin. Itu muqarrabin. Jadi menjedaknya imam itu bukan sekedar buat narik nafas. Hatinya membaca apa yang dia baca. Itu tingkatan tinggi. Lebih tinggi lagi istilaul madhkur 'alal qalbi. Yang diingat sudah menguasai hatinya. Ini yang tidak kuat jadi jazab. Betul Ustaz? Masya Allah. Jazab dia yang nggak ingat. Kalau nggak kuat dia jazab. Yang lain hilang, cuman Allah yang hadir. Dirinya pun hilang. Nama kamu siapa? Allah. Begitu katanya nanti. Iya. Karena yang dia tahu cuman Allah. Nah ini yang jazab ini, mohon maaf, kalau maqamat aulia itu yang kecil, bukan yang tinggi. Yang tinggi itu, yang paling tingginya aulia itu adalah yang kewaliannya tertutup karena ilmunya. Itu Imam Syafi'i wali bukan? Wali bukan Imam Syafi'i? Ketutup sama ilmunya. Itu Imam Syafi'i waktu masih kecil, umur 10 atau 11 tahun, beliau pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali ngasih beliau cincin. Muhammad, kan beliau namanya Muhammad bin Idris. Nih cincin buat kamu. Dikasih cincin sama Sayyidina Ali. Setelah beliau bangun, beliau datang ke gurunya. Lalu bertanya, "Syekh, saya semalam mimpi ketemu Sayyidina Ali ngasih cincin." Itu dicium keningnya sama gurunya. "Wahai Muhammad, berarti namamu akan dikenal di seluruh negeri Islam seperti mereka mengenal nama Sayyidina Ali." Ada orang Islam di negeri Islam yang nggak kenal Sayyidina Ali? Nggak ada. Baik yang cinta atau benci tahu namanya. Betul? Iya. Kalau yang masih terpengaruh Bani Umayyah kan caci maki, Ali laknatullah begitu kan, naudzubillah.
tapi dikenal namanya. Cincin artinya Allah akan berikan ilmu yang luas kepadamu. Karena Sayyidina Ali itu disebutkan ana madinatul ilmi wa aliyut babuha. Aku adalah kota ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintunya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Oleh karena itu, berzikir ini karena begitu pentingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban sayyidil habib Zain Hilmi Shihabil As-Saqaf wa sadatul habaib hafizakumullah taala. Yasuruna bihudurikum wa tasarrafna bikudumikum wa maji'ikum wa afadanallahu insya ta'ala bi'ulumikum wa sahikum amin ya rabbal alamin. Astagfir ya sayyidi an urukiya kalami amamakum. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena pentingnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, maka hendaknya kita selaku muslim dan mukmin tidak boleh lepas dari zikir kepada Allah. Tadi di awal saya katakan bahwa kita ini inginnya mencontoh Rasul, tetapi Allah menggarisbawahi bahwa mereka yang mampu mencontoh Nabi liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Banyak berzikir. Sehingga jika kita lalai dari berzikir, sulit untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sulit? Karena Nabi itu adalah abdan syakura wa dzakirullaha katsira. Nabi adalah hamba yang paling pandai syukur kepada Allah dan juga paling banyak zikirnya kepada Allah. Kita lihat kesaksian saksi matanya. Sayyidi Aisyah As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Siti Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Ya, artinya adalah Rasul. Kana itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Yadhkuru itu fi'lul mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Ini digabung nih. Itu maknanya apa? Di antara faidahnya, kata para ulama, adalah lil istilzam, langgeng dan terus. Rasulullah itu adalah orang yang telah berzikir, yang sedang berzikir dan akan terus banyak berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, pada segala keadaannya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah bersabda, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Apa kata Nabi? Kullu kalami ibni Adam alaihi lalahu. Semua ucapan anak Adam itu alaihi, akan menjadi bebannya, lalahu, tidak menguntungkannya, illa, kecuali amrun bima'ruf, amar ma'ruf, au nahyun ang mungkar, au zikrullah, atau zikir kepada Allah. Makanya orang-orang soleh itu banyak yang sedikit bicaranya. Mereka berat kalau banyak bicara kepada manusia yang tidak berfaedah, karena mereka faham setiap kalimat itu akan menjadi bebannya nanti. Banyak zikir aja. Kalau kita kan lihat orang asik-asik zikir, kita bilang riak banget begitu kan. Iya, sok banget sih, dikit-dikit subhanallah begitu. Enggak, bebannya berat. Kalau orang tidak mau berzikir kepada Tuhannya, dalam hadis Nabi pernah sebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu
kamatsalil hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak ingat Tuhannya seperti orang hidup dengan orang mati. Jauh apa tidak? Jauh. Mayat berjalan, hidup tapi nggak ingat kepada Allah. Naudzubillah. Wa matsalus syajaratil khadra baina syajaratil yabis. Atau seperti sebuah pohon yang hijau dan rindang dibandingkan pohon yang kering kerontang. Maksudnya apa itu? Kalau pohonnya kering kerontang itu kira-kira kokoh atau rapuh? Hah? Rapuh. Kalau hujan bisa nggak neduh di situ? Enggak. Kalau panas nggak bisa neduh. Jadi ini nggak ada manfaatnya. Udah dipotong aja jadi kayu bakar, bermanfaat insya Allah. Tapi kalau pohonnya hijau, subur, rindang, rimbun, walaupun dia tidak berbuah, bisa meneduhkan, bisa menaungi. Itu orang banyak zikir, teduh dan meneduhkan. Wa dzakirullah indal ghafilin kal muqatil indal fari. Dan orang yang ingat Allah di tengah-tengah orang lalai seperti orang yang berjuang sementara yang lain lari. Itu dahsyat apa tidak? Subhanallah. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi Bapak-bapak sekalian tentang keutamaan zikir sehingga sayang kalau kita tinggalkan. Apa itu? Fazkuruni azkurkum. Atau kalau dalam hadis qudsi kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama dia kalau dia ingat kepadaku. Wa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku sendiri, maka aku ingat dia sendiri. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia ingat aku dalam satu kelompok, akan aku sebut dia di hadapan kelompok yang lebih baik daripada itu. Jadi ingat kepada Allah, diingat Allah, menyebut Allah, disebut oleh Allah. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Itu suatu ketika Nabi bertemu dengan Sayyidina Ubay, lalu Nabi berkata, "Ya Ubay, innallaha amaroni an uqri'a 'alaikal Qur'an." Hei Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Saya ulangi ya, artinya sesungguhnya Allah menyuruh aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Apa kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Subhanallah. Apa nih? Fatimah nih anak saya. Ada iklan nih. Masya Allah. Gitu ya. Lepas sedikit langsung tancap gas. Ya. Kak, izin sebentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Afwan ya. Subhanallah. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Allahu sammani laka. Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku Ubay bin Ka'ab? Kata Nabi, "Na'am." Iya, Allah sebut nama kamu Ubay bin Ka'ab. Dzukirtu inda rabbil alamin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jadi Tuhan semesta alam itu sebut nama saya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, "Na'am, betul disebut namamu wahai Ubay." Subhanallah. Nah, ini fadilah zikir yang paling besar. Mudah-mudahan kita semua Allah bantu untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir terkait dengan perkara zikir. Apa zikir yang paling afdol?
Zikir yang paling afdal. Para ulama berkata begini, kalau zikir yang afdal itu dilihat dari susunan katanya, kalimatnya, tata bahasanya, maka zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang paling afdal. Kalau kita bicara susunan tata bahasa, itu baca Al-Quran. Jangan setiap hari istighfar 100.000 kali, tahlilnya 100.000 kali, tapi Qurannya nggak pernah dibuka. Jangan begitu, ya, jangan. Rugi, ya, rugi. Karena dengan membaca Al-Quran, meskipun tak paham, tak khusyuk, berpahala. 1 huruf minimal 10, itu minimal. Maka kalau kita bicara susunan, itu Al-Quran. Nah, sehingga ahli zikir harus juga ahli dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Kalau zikir itu dipandang dari selain Al-Quran, kalimat thayyibat, maka Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling afdol adalah seseorang membaca La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Itu yang paling afdal. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Itu yang paling afdal, kata Imam Al-Ghazali. Makanya kita kalau baca tahlil itu sering pas tahlil dikatakan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang itu yang paling afdal. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Kalau afdalnya dilihat dari kondisi dari orang yang berzikir, maka yang paling afdal adalah istilahul mazkur alal qalbi, tenggelamnya yang diingat pada hati yang mengingat. Ini keadaan yang sulit. Kalau afdolnya zikir dilihat dari waktu dan tempat, maka yang paling afdol adalah seperti yang Nabi sampaikan kepada sahabat yang bernama Abu Razin. Itu disebutkan bahwa Nabi bersabda kepada sahabat Abu Razin radhiyallahu anhu, "Ya Aba Razin, ala adulluka ala milaki hadzal amri alladhi tusibu bihi khairud dunya wal akhirah." Hei Abu Razin, maukah kamu aku tunjukkan tentang puncak dan ujungnya perkara ini, yang kalau itu bisa kau kerjakan, engkau mendapatkan kebaikan semua dunia maupun akhirat. Mau apa tidak, Pak? Mau. Apa kata Nabi? Fa'alaika bimajalisid dzikri. Hendaklah engkau senantiasa menetapi majlis zikir. Wa idza khalauta faharrik lisanaka mastata'ta bi dzikrillah. Itu. Dan kalau engkau sendirian, gerakkan lisanmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Ini kalau tempat dan waktu. Jadi di saat kita sendiri jam 2, setengah 3 sendiri, ya, nyebut Allah, Allah, la ilaha, itu tinggi. Tapi yang menarik, sebagai penutup saya sampaikan ucapan Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri tentang zikir radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Az-zikru dzikrani. Zikir itu ada 2. Yang pertama adalah zikruka bainaka wa bainallah. Yang pertama adalah zikir antara dirimu dengan Allah. Ini zikir pertama. Zikir antara kita dengan Allah. Allah berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Wala zikrullah. Zikrullah itu jumlah idhofah, betul Ustaz ya? Artinya apa? Zikrullah maknanya banyak. Bisa jadi zikrullah maknanya adalah mengingat Allah.
berarti perbuatan kita. Bisa jadi makna zikrullah adalah mengingatnya Allah, berarti perbuatan Allah. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, wala zikrullahi akbar, boleh jadi makna pertama, jika engkau mengingat Allah, maka usahamu mengingat Allah itu adalah yang paling besar dibandingkan yang lain. Tapi jika makna zikrullah yang kedua, kata sahabat Ibnu Abbas, wa zikrullahi iyyaka akbar min zikrika ilaihi. Subhanallah. Yaitu ketika Allah menyebut engkau, itu lebih baik, lebih tinggi daripada sebutanmu kepada Allah. Itu masuk zikir pertama tadi, yaitu zikir antara kita dengan Allah. Yang kedua, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau, wa aqzamuhu ajra wa afdalu minhu zikrullah indama harramallah. Adapun zikir yang paling besar pahalanya dan yang paling afdal dan yang lebih baik dari itu adalah engkau ingat kepada Allah ketika berhadapan dengan hal yang diharamkan Allah. Dihadapkan dengan khamr, ingat kepada Allah, enggak jadi minum khamr. Itu lebih tinggi daripada yang awal. Dihadapkan pada perempuan, kalau laki-laki dihadapkan, kalau perempuan dihadapkan pada laki-laki, perzinahan, dia ingat kepada Allah, nggak jadi. Itu lebih tinggi. Ingat kepada Allah ketika berhadapan dengan hal yang diharamkan Allah. Ini janjinya apa? Kalau kita bisa kerjakan, Allah akan naungi kita. Amin ya Rabbal. Makanya kalau ingat kepada Allah saat berhadapan dengan hal yang diharamkan, insya Allah CCTV nggak akan hilang. Insya Allah. Tapi karena nggak ingat Allah, CCTV hilang. Ya. Akibatnya nggak ketahuan tuh yang ngebunuh 6 orang tuh siapa, ya kan? Nggak ketahuan katanya. Tapi wa makaru wa makarullah. Ya, kita lihat bagaimana semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak sekalian, hal singkat yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah hadir guru kita Sayyidil Habib Zaid bin Hilmi Syihabuddin Segaf. Mari sama-sama kita duduk, kita khusyuk, kita khudu, kita tawadhu di hadapan guru kita, sehingga Allah Ta'ala turunkan manfaat dan rahmat dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.